Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Satu kerinduan terbesar bagi setiap kita adalah ketika kita boleh melihat dunia ini boleh kembali disembuhkan di tengah-tengah pandemi yang sedang menyerang ataupun melanda negara kita ataupun dunia ini. Kita tahu pada saat ini kondisi begitu sulit, namun kita juga tahu kita masih punya Tuhan yang boleh menjadi sumber pengharapan kita. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang ke-6 pada tahun 2020 ini. Satu bulan yang baru lagi bagi setiap kita semua. Kita juga boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mungkin bagi sebagian kita sudah sangat merindukan bisa ibadah bersama-sama dengan teman kita di gereja. Tapi sebagai anak-anak muda yang menjadi generasi Kristus, menjadi tubuh Kristus, kita mau menjadi anak-anak muda yang tetap taat kepada peraturan yang ada dengan disiplin yang ada. Sehingga dimanapun kita berada, kita juga boleh beribadah kepada Tuhan dan kita boleh membawakan satu ibadah yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, baik dimanapun kita boleh berada. Mari kita membawakan satu ibadah yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan diri dan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Dia. Kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari sejenak kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhanlah yang boleh menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan adalah nama yang begitu indah, yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Mari kita bersama-sama mau mengatakan dan mau menaikkan pujian. What a beautiful name it is. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
Kita tahu bahwa tiada nama yang lebih indah dari nama Tuhan. Nama yang boleh menjadi sumber pengharapan. Nama yang boleh menjadi sumber kekuatan. Nama yang begitu kuat bagi setiap kita. Nama yang boleh menjadi pengharapan bagi setiap kita. Nama yang mengalahkan maut dan menang atas segala kuasa yang jahat. Mari kita bersama-sama katakan, that could not hold you. That could not hold you. The filter before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Yours is no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Tuhan, Engkau sungguh berbeda. Engkau adalah Tuhan yang namamu saja begitu indah. Dan kehadiran Tuhan begitu nyata dan begitu indah dan membuat hidup kami begitu berbeda. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Mau menyembah kepada Engkau yang pantas menerimanya. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami apa adanya. Kami berdoa, mohon Tuhan melayakkan kami untuk menyembah Engkau. Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Dan biarlah Tuhan menolong kami dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Kami memberikan penyembahan kami yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada pagi ini. Biarlah berkenan padamu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita gereja. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini. Tengah saudara bersatu
gereja kita yang ke-85 tahun. Kita mau bersyukur untuk semua karya yang telah Tuhan berikan. Pertama-tama kita mau bersyukur ketika kita boleh menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Ketika kita dengan anugerah boleh dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Bukan karena kebetulan, tapi karena Dia yang memilih kita untuk diselamatkan. Mari kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya juga mengajak setiap kita untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada gereja ini, GKKB. Melalui gereja ini kita boleh bertumbuh, kita boleh punya komunitas yang takut akan Tuhan. Kita boleh bertumbuh dengan remaja-remaja, kita boleh mengenal firman Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran yang menjadi standar dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk gereja yang boleh disertai oleh Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur. Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Bersyukur untuk penyertaan-Mu atas gereja kami. Kami naikkan doa syukur kami hanya dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berterima kasih. Amin. Kiranya setiap kita boleh berkomitmen untuk boleh memancarkan terang kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bait keduanya. Mari bergabung bersama. Berkomitmen untuk melayani Tuhan. Mari sebagai anak-anak yang telah diselamatkan dan anak-anak yang telah menerima pengharapan atau keselamatan dari Tuhan, kita ingin bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khaalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dia bukan hanya memilih kita, tapi dia juga adalah sumber pengharapan kita, sumber sukacita kita. Hanya Tuhan yang mampu mengubah setiap ratapan kita menjadi sukacita. Mari kita ingin bersukacita, kita ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku. Mari kita bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Kita tahu di dalam kesesakan, Tuhanlah yang boleh menjadi kelegaan. Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi, kau telah ubahkan. Kesesakan, kau beri kelegaan, di dalam kesedihan, kau beri penghiburan, kasih-Mu telah menyiapkan segala kegelapan. Fajar pagi kan mereka, fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung puji. Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi dari awal. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, kau beri penghiburan. Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi kan mereka, pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Tuhanlah yang mampu mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Mari kita juga mau naikkan pujian, kita mau memuji kasih Tuhan untuk kita. Kita mau katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi mengatakan
setia Tuhan yang besar akan kita selalu membuat kita terkagum akan semua karya yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita ingin masuk lebih dalam lagi. Kita ingin bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita ingin mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian Captivated. Kita mau katakan, Tuhan, kami terkagum akan semua kasih yang telah Engkau kerjakan bagi setiap kami, bagi dunia ini, bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kita mau katakan, Jesus, you hold the world with your unfailing love.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat inilah saatnya kami mau menenangkan hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami berkonsentrasi dan dengan rendah hati mau menerima pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus membuat kami mengerti dan menggerakkan kami melakukan firman Tuhan ini. Berkati dan pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian ya, remaja sekalian dikasihi Tuhan. Adik-adik perhatikan gambar di layar adik-adik saat ini ya. Ini adalah sebuah foto gambar dari sebuah bangkai kapal. Nah, kita bilang bangkai ya. Jadi ini dulu kapal sebagaimana kapal biasanya, tapi sekarang sepertinya sudah kurang berguna ya. Bangkai kapal ini terdampar di pinggir pantai di daerah Australia ya, yaitu di pinggir pantai Pulau Fraser. Ini adalah kapal yang berkekuatan 5.000 ton. Waktu Perang Dunia Pertama, kapal ini sempat digunakan sebagai rumah sakit. Bisa dibayangkan ya betapa besar, kokoh, kuatnya ya. Tahun 1930 waktu itu Jepang bermaksud membeli kapal ini. Kemudian jadilah dia beli kapal ini, dibawa menuju ke Jepang. Waktu dibawa dalam perjalanan menuju tujuan, dalam perjalanan kapal ini rusak parah. Karena dia mengalami hantaman topan yang dahsyat. Akibatnya kapal ini rusak dan dia terdampar di Pulau Fraser itu. Dan dia tidak pernah mencapai tujuannya. Dan saat ini menjadi salah satu objek wisata di Pulau Fraser tersebut. Nah adik-adik, kapal ini menjadi objek wisata. Kerusakannya yang alami itu menjadikan kapal ini unik ya. Wah alami ya, rusaknya jadi begini. Bekas-bekas kekuatan dari kapal ini itu sudah meninggalkan decak kagum saja. Jadi orang melihat, wih besar ya, wih kokoh ya, waduh kena hantaman ombak sampai begini ya. Hantaman topan ya sampai seperti ini ya. Hanya menjadi objek wisata semata-mata. Padahal bukan untuk ini tujuan kapal ini dibuat. Kapal ini dibuat dengan tujuan yang lebih besar. Dulu tujuan itu tercapai. Kapal ini untuk mengangkut barang, mengangkut orang atau bahkan menjadi rumah sakit ya. Bisa menjadi begitu berguna. Tetapi sekarang semua itu tinggal kenangan. Adik-adik sekalian, segala sesuatu itu ada tujuannya. Kita ini ada diciptakan Tuhan, gereja kita ini ada ya, dimaksudkan Tuhan ya, hadir di tengah-tengah dunia ini, di kota Pontianak ini semuanya adalah ada maksud dan ada tujuannya, yaitu tujuan yang Tuhan kehendaki. Bila sebuah kapal yang besar yang harusnya mengangkut banyak orang dan banyak barang hanya terdampar di pinggir pantai dan menjadi tontonan begitu saja, maka tujuannya itu tidak tercapai. Apa tujuan Tuhan atas kita dan atas gereja kita ini? Jangan-jangan kita hanya menjadi gereja yang kelihatannya indah, atau yang dulu pernah berjaya, yang dulu mengundang decak kagum, tapi sekarang atau suatu saat nanti semua itu tinggal kenangan. Tentu kita tidak mau seperti ini. Tanggal 6 Juni persis hari kemarin, gereja kita genap berusia 85 tahun. Di momen peringatan ulang tahun gereja ini kita belajar lagi dari firman Tuhan. Mengenai apa ya tujuan Tuhan menghadirkan gerejanya di dunia dan di kota ini. Gereja Tuhan itu bukan hanya gedung ini ya, tapi gereja Tuhan adalah kita semua. Apakah kita semua sudah menjadi gereja dalam arti organisasi ataupun dalam arti kita orang-orangnya sudah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki atau belum? Apa sebenarnya panggilan Tuhan, tujuan Tuhan atas gereja Tuhan? Kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Nah, ini adalah arti dari gereja. Inilah pengertian gereja. Gereja itu dari kata eklesia, bahasa Yunani ya, artinya adalah dipanggil keluar. Nah, dari ayat ini jelas kita lihat, kamulah bangsa terpilih yang sudah Tuhan pilih menjadi miliknya umatnya. Kamulah yang sudah dipanggil keluar. Keluar dari apa? Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar dari hidup yang akan binasa. Menyelamatkan kamu dari kebinasaan kekal. Masuk kepada terangnya yang ajaib. Nah, adik-adik, kamu dan juga kakak, kita ini adalah gereja. Organisasi kita ini adalah gereja. Gedung ini adalah gereja. Apa maksud Tuhan dengan gereja? Tuhan mau supaya gereja yang sudah diselamatkan ini, yang sudah dipilih, dikhususkan ini, supaya gereja memberitakan tentang Dia, bersaksi bagi Dia. Gereja yang adalah orangnya, yang adalah organisasinya, yang adalah gedungnya, semua ini fungsinya adalah untuk memberitakan tentang Tuhan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 tadi ya, dari surat 1 Petrus ini ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami tekanan, mengalami penganiayaan. Mereka berada di tengah-tengah orang-orang yang menolak Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hidup mereka mungkin sulit, tertekan di antara orang-orang yang belum percaya. Tetapi Rasul Petrus ini ingin mereka ingat, kamu harus ingat bahwa kamu ini beda loh dengan mereka. Kamu sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan panggil. Tuhan punya tugas khusus untuk kamu, yaitu menjadi saksi bagi mereka yang belum percaya. Adik-adik dikasihi Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 ini juga ditujukan untuk kita. Kitalah umat terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Awalnya dulu Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk menjadikan dia menjadi satu bangsa yang besar. Abrahamlah orang pilihan Tuhan. Kemudian Tuhan menjadikan dia itu bangsa yang besar, menjadikan dia berkat juga bagi segala bangsa. Abraham taat, Abraham betul-betul dia lakukan, dia taati panggilan Tuhan itu. Dan akhirnya memang benar dia menjadi satu bangsa yang besar, ya, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Dari bangsa Israel ini, dari salah satu sukunya, suku Yehuda, dari situlah akhirnya Yesus lahir. Yesus lahir dari keturunan suku Yehuda. Dan Yesus menjadi berkat yang besar bagi segala bangsa sampai pada saat ini. Dan akan terus berlangsung. Sehingga hari ini, kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat bagian, kita bergabung dengan mereka-mereka ini. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kitalah yang dijanjikan mendapatkan berkat keselamatan yang dari Tuhan. Kita loh adik-adik, begitu mendengar bahwa kita ini adalah umat pilihan, orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Bagaimana perasaanmu? Siapa yang diselamatkan? Siapa yang dipilih? Dipilih oleh siapa? Oleh seorang pejabat kah? Bukan. Dipilih oleh Tuhan. Wah, dipilih oleh Tuhan. Siapa yang dipilih itu? Kamu dan saya. Kita ini dipilih. Bagaimana perasaanmu? Biasa aja. Anak sekarang mungkin suka datar-datar ya. Gimana perasaanmu? Biasa aja. Biasa aja gitu ya. Adik-adik bayangkan. Ada satu peristiwa kecelakaan. Sebuah motor melaju ya dalam perjalanan keluar kota, biasa kencang-kencang kendaraan ya. Nah, satu motor melaju. Dia hendak menyalip, memotong, mendahului mobil yang ada di depan dia. Tapi waktu dia hendak menyalip dengan kecepatan tinggi itu, waktu dia hendak menyalip, ternyata mobil di depan itu juga pas sekali, dia juga mau menyalip. Dia juga mau menyalip melewati kendaraan yang di depannya lagi. Jadi pas motor ini agak ke kanan, keluar hendak menyalip, mobil itu pada saat bersamaan juga keluar hendak menyalip. Maka jadilah motor ini menabrak mobil yang di depan dia itu. Dan begitu menyalip ya dengan kecepatan kencang, keserempet dan dia terlempar. Motor ini dengan pengendaranya terlempar. Dan namanya lalu lintas, jalan, apalagi jalan luar kota, kendaraan begitu kencangnya. Di belakang itu ada kendaraan-kendaraan yang terus sambung menyambung. Dan tepat di belakang dia ada sebuah tronton yang besar. Begitu
orang di motor ini, pengendara ini, dia terpental, dia persis masuk ke bawah tronton itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kendaraan di belakang semua yang antri panjang itu berhenti, ngerem mendadak. Dan orang-orang sudah tahu ada pengendara yang terlempar masuk ke bawah tronton yang besar itu. Mereka tidak berani melihat. Tidak berani melihat. Pasti wajahnya sudah hancur. Sudah pasti tidak ada lagi wujudnya. Sudah pasti ngeri sekali. Tidak ada yang berani melihat. Tapi tiba-tiba seseorang di situ berteriak, dia selamat, dia tidak apa-apa. Barulah satu persatu orang memberanikan diri, mencari dengan matanya, kemudian mencari di mana sih posisi si pengendara motor itu. Dan ternyata memang benar dia terlempar masuk ke bawah tronton itu. Tapi ternyata tronton itu berhenti tepat sebelum rodanya melindas tubuh dari pengendara itu. Kita mau bilang apa? Hal seperti ini. Wis, biasa aja. Apa begitu? Tidak, kita pasti akan bilang, wah luar biasa. Ya ampun, jantungku hampir berhenti berdetak. Ini bukan peristiwa biasa, ini adalah peristiwa luar biasa. Siapa sih pengendara motor itu? Tidak tahu siapa. Tapi yang jelas hidupmu dan saya, kita ini mirip sekali dengan dia. Beruntung ya dia ya. Aduh puji Tuhan ya, luar biasa ya. Dan kita lebih beruntung lagi dari dia. Ya, dia terluput dari maut dan kita terluput dari maut yang lebih maut lagi. Maut yang kekal. Kamulah orangnya yang sudah terluput itu dan sayalah orangnya. Bukan biasa, tapi luar biasa bisa menjadi orang yang seperti ini. Adik-adik, inilah identitas kita. Kamu siapa? Orang Kristen. Kenapa bilang kamu orang Kristen? Aku percaya sama Tuhan Yesus. Kamu ngerti enggak apa artinya kamu orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus? Artinya adalah kamu lebih beruntung lagi dari orang yang hampir mati itu tadi ya. Dan kamu lebih beruntung lagi dari itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Bersuka cita, ini loh gereja, ini loh anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang memuji Tuhan, bersyukur karena kita mendapat kasih yang dari Tuhan begitu besarnya. Oh gitu. Apa hanya sampai di situ? Bukan hanya sampai di sini. Kita dipilih, kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk selanjutnya apa? Kasih tahu yang lain. Kamu sudah ditolong, beritahukan sama yang lain supaya lebih banyak lagi orang itu ditolong oleh Tuhan. Jadi gereja tidak akan dari dulu sampai sekarang tuh orangnya itu-itu aja. Tidak akan begitu. Karena yang sudah datang, yang sudah percaya Tuhan, dia akan bawa orang lain lagi. Dia akan beritakan sama orang lain lagi. Supaya akhirnya semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Yang di tempat gelap itu menjadi semakin sedikit, yang berada di tempat terang itu menjadi semakin bertambah orangnya. Adik-adik dikasih Tuhan. Sudah berapa lama kamu mengenal Tuhan? Saya tahu ada banyak adik-adik di sini dari lahir mungkin sudah percaya kepada Tuhan dari kecil. Mamaku sudah cerita tentang Tuhan. Berarti sudah belasan tahun lah Kak aku mengenal Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Pernahkah kamu menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain? Pernah enggak bawa satu jiwa saja, minimal satu jiwa saja untuk mengenal kepada Tuhan? Kakak teringat waktu kakak dulu berangkat sekolah teologi. Akan meninggalkan Pontianak. Waktu itu adiknya kakak, saya punya adik, itu masih kecil, masih SD kelas 1, kelas 2. Dulu waktu di sini, saya kebaktian remaja seperti kalian ya, ibadah begini. Saya bawa dia, saya ibadah remaja, dia sekolah minggu. Tapi kemudian saya tidak bisa bawa dia lagi, saya akan pindah kota, saya tidak bisa bawa dia ke sekolah minggu. Siapa yang bisa bawa dia ke sekolah minggu? Puji Tuhan. Tuhan sediakan satu orang yang tidak begitu kenal. Orang itu tetangga. Ya, tetangga beberapa agak jauh lah dari rumah kami. Jadi orang itu juga datang ke kebaktian remaja. Dia tahu. Terus dia menawarkan. Mau enggak? Saya nanti tiap minggu ke gereja. Saya bawa ya adik kamu ke gereja. Saya naik oplet. Naik angkot dia. Tiap minggu adik saya masih kecil ikut dia datang ke gereja. Pulang juga ikut dia. Bertahun-tahun ikut dia. Sampai akhirnya dia sudah selesai kuliah, dia sekolah ya. Kemudian dia pindah keluar kota lagi. Dan saya pun sudah pulang. Waktu saya pulang, saya lanjutkan membawa adik saya lagi ke gereja. Sampai saat ini adiknya kakak
sudah dewasa, sudah rajin beribadah, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah jadi mentor kalian. Nah adik-adik, seperti anak kos itu tadi, Cece kos itu tadi ya, anak kos itu. Biarpun sampai saat ini, saya sudah lupa loh wajahnya seperti apa. Saya sudah lupa loh namanya itu siapa. Tapi apa yang dia lakukan, dia bersaksi dengan cara dia membawa jiwa, menolong ini. Kalau tidak anak ini sekian tahun tidak ke gereja, tidak beribadah. Mungkin imannya jadi lemah. Entah dulunya sebelum itu dia sudah percaya Tuhan atau belum. Ya udah, saya bisa bawa dia, saya bawa dia. Tuhan tidak akan pernah lupa apa yang sudah anak kos ini lakukan. Manusia bisa lupa siapa dia, sekarang dia di mana enggak tahu. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan apa yang dia lakukan itu dia terus terlibat di dalam keberlangsungan di gereja kita. Biarpun saat ini dia sudah tidak ada di sini. Jiwa yang pernah dia bawa, akhirnya membawa jiwa yang lain. Akhirnya membina jiwa yang lain. Terus demikian berlangsung. Ada berapa banyak orang seperti ini di gereja kita. Maka gereja kita yang dulu kecil akhirnya bisa berkembang dan menjadi semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, rindukah kamu? Aku juga mau terlibat karena Tuhan juga panggil aku untuk bersaksi bagi Tuhan, memberitakan tentang Tuhan. Kamu mau enggak dipakai? Orang yang kamu beritakan Injil, yang perkenalkan kepada Tuhan Yesus, orang ini kamu bawa dia satu orang, mungkin dia bawa 5 orang. 5 orang itu masing-masing bawa 10 orang, sudah berapa orang? Begitulah seharusnya kita melakukan panggilan Tuhan atas diri kita. Apalagi yang kita bisa lakukan sebagai kesaksian kita tentang Tuhan terhadap teman-teman bagaimana? Kamu berada dalam terang, kamu sudah dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Kamu sudah senang, kamu sudah tenang. Sedangkan ada teman kamu yang masih dalam gelap, dalam kegelapan. Putus asa menghadapi masalah. Frustasi karena dia terus jatuh di dalam dosa-dosa itu saja. Tegakah kamu? Bisakah kamu? Sampai hatikah kamu? Tidak pernah ngomong apapun juga tentang Tuhan kepada dia. Coba beritahu temanmu. Tuhan itu ada loh ya, dengan gaya kalian lah, milenial kalian lah. Tidak perlu dengan gaya pengkhotbah ya. Tuhan itu ada loh, dia bisa nolong kamu loh. Aku ya dulu ya juga pernah ngalami kayak gitu. Tapi akhirnya Tuhan tolong aku loh. Kamu bersaksi loh, dengan itu kau bersaksi tentang Tuhan. Coba beritahu adikmu yang masih kecil tentang Tuhan. Ajarin dia lagu sekolah minggu, Yesus sayang padaku. Jadi kau sedang beritahu dia Tuhan tuh sayang sama dia. Begitu loh. Atau coba kau pakai cara yang lain lagi. Kamu bilang sama papa mamamu, kita memang sedang susah. Aku berdoa loh papa mama supaya Tuhan menolong kita. Coba ajak mereka. Kita beribadah di gereja yuk. Ibadah online ataupun ibadah nanti kalau sudah gereja dibuka kembali. Kita beribadah yuk, kita ajak mereka. Adik-adik sekalian, gereja kita kemarin tanggal 6 genap berusia 85 tahun. Awal gereja ini berdiri hanya beberapa orang saja. Beberapa orang Kristen yang datang dari Cina. Kemudian mereka bersekutu di tempat yang sederhana saja. Di garasi dari sebuah rumah. Mereka lah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan. Dari persekutuan kecil berkembang menjadi gereja. Dari gereja kecil berkembang terus menjadi gereja besar. Dari jemaat beberapa orang berkembang terus menjadi jemaat berapa ribu orang. Ini karena gereja ini terus memberitakan tentang kasih Tuhan. Orang-orang di dalamnya terus menceritakan, menyaksikan tentang kasih Tuhan. Ini karena pelayanan-pelayanan dilakukan gereja memang menyatakan tentang Tuhan. Lama-kelamaan semakin banyak orang mengenal Tuhan. Semakin banyak orang mengalami, oh betul ya. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Betul ya, aku percaya kepada Tuhan. Semakin lama semakin bertambah jumlah jemaat. Semakin lama gereja semakin menjadi berkat. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Semua bukan karena kita. Semua ini karena Tuhan. Tuhan yang sudah tolong kita. Kita hanya mau menjadi alat Tuhan, saluran berkat dari Tuhan untuk orang lain aja. Nah, Tuhan akan memberkati gereja Tuhan ini. Adik-adik sekalian, inilah tujuan Tuhan bagi gerejanya dan bagi kita semua, kita ini gereja. Jangan sampai gereja menjadi seperti kapal tua di awal khotbah tadi. Yang hanya dulu saja pernah berjaya, pernah berfungsi sebagaimana tujuannya dibuat.
tapi suatu saat tinggal kenangan. Gereja kita dan kita semua harus terus memberitakan tentang Tuhan. Mari kita semua terlibat. Doakan gereja kita, doakan pelayanan-pelayanannya, doakan hamba-hamba Tuhannya, doakan jemaatnya. Beri persembahan mendukung pelayanan di gereja. Terlibat langsung di dalam pelayanan yang ada. Supaya gereja kita ini tetap menjalankan fungsi, mencapai tujuan yang memang Tuhan maksudkan dengan mendirikan gereja ini di tengah-tengah kota Pontianak. Supaya gereja kita terus bersaksi bagi masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya. Gereja dipanggil untuk bersaksi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil kami keluar dari kegelapan, dari tidak ada masa depan, menjadi masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja-Mu dan kami berada di dalam gedung gereja ini dengan di bawah naungan organisasi gereja ini. Tuhan, biarlah kami bersama-sama terus memberitakan tentang Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah Engkau memberkati, memakai gereja kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang di kota ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Satu firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita bahwa kiranya seperti perumpamaan kapal tua, kita juga boleh berdoa kiranya gereja ini tidak seperti kapal tua. Kiranya gereja ini boleh terus berkembang. Gereja ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah Pontianak ini, boleh menjadi berkat di Kalbar, dan gereja ini boleh terus membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Mari kita mau bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan ada satu kerinduan kita sebagai anak-anak remaja. Ada kesembuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini yang begitu kacau. Dan satu komitmen kita mau belajar jadi anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan kesembuhan itu. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Bring your healing to the nation. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa setiap kita. Kita mau katakan, maybe we people, a people of integrity, being whom we say we are and doing what we say. Integrity, being who we say we are and doing what we say. May we be a people with humility, reconciled to God and man, in Jesus' name. Bring your healing. Bring your healing to the nation. A people mending in broken life. May we be a people mending broken lives, giving hope to broken world by the grace of God. May we be a people serving God and man, bringing love and dignity in Jesus' name. Bring your healing. To
Selamat hari Minggu untuk kita semua ya. Nah adik-adik, selama belum ada pemberitahuan lebih lanjut, maka ibadah gereja kita akan tetap kita laksanakan secara online ya. Harap adik-adik bisa tetap rajin ya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita sungguh seperti dikatakan tadi ya, kita bersyukur Tuhan memberkati gereja ini, memakai gereja ini untuk kita bisa mengenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Kita terus doakan supaya gereja ini semakin menjadi berkat. Terus ada satu pengumuman lagi, buletin digital gereja kita untuk bulan Juni sudah terbit. Adik-adik bisa akses ya di link yang tertera di layar kita semua. Oke, selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan ibadah kita selesai.